saya pernah mendapatkan orang tua yang dia meminta si anaknya itu untuk diajarin supaya gagal gitu. Karena dia bilang dengan gagal dia jadi belajar gitu. Itu kan waduh berpikir banyak gitu. Gimana saya mengajarkan seseorang gagal gitu kan? Ini pendapat saya. Rasanya pendidikan naratif itu tidak bisa dijadikan sebagai program nasional. Dia kalau disudahkan dinasionalkan, bentuknya jadi standarisasi, itu jadi kehilangan sih maknanya. Kenapa munculnya menarik? Karena hadirnya sesuai konteks yang ada di daerah tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nih pemirsa atau penonton. Kita hari ini ada di kampus Bumi Siliwangi, di studio alam kita menyebutnya ya, atau studio terbuka. Di belakang kita itu yang putih itu tentu alumni UPI bakal tahu. Nah, ini Villa Isola Bumi Siliwangi yang mudah-mudahan membawa memori kita untuk kembali ke Bumi Siliwangi. Pagi ini saya bersama Kang Iden Wildensah. Kang Iden ini alumni UPI teknik bangunan ya. Sebenarnya teknik bangunan. Tapi saya sekarang akan memperkenalkannya agak bingung juga nih Kang Iden. Karena saya tiap hari membaca kiriman tulisan Kang Iden di mana, ada di blog, ada di Medium, di mana ya macam-macam. Tapi yang saya tahu juga Kang Iden ini seorang praktisi pendidikan alternatif, pendidikan yang berbeda daripada sekolah pada umumnya nih. Kita kenalan lebih jauh dulu sama Kang Iden. Kang Iden, gimana kesibukannya sekarang? Terima kasih Pak Najib. Saya nyebut Pak Najib aja lebih enak soalnya. Ya, saya Iden hari ini disuruh datang sebenarnya ke sini buat ngobrol. Saya sebenarnya gini ya. Kalau disebut sebagai praktisi pendidikan alternatif, mungkin rasanya iya. Malu saya ngakuinnya. Saya sebut praktisi pendidikan aja lah gitu. Praktisi pendidikan, oke. Biar tidak ada pembedaan antara pendidikan alternatif dan pendidikan yang bukan alternatif. Tuh. Saya ngajar, saya kemudian menulis juga. Menulis, oke. Itu sebenarnya mungkin proses saya mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran, kali perasaan, saya bikin tulisan gitu aja. Itu sebenarnya bisa jadi proses healing sih buat saya, proses yang menyehatkan lah gitu. Oke. Ini Kang Iden menekuni banyak hal, terutama pendidikan ya. Ngomong-ngomong, dulu waktu kuliah nyambung nggak sih dengan yang sekarang ini? Ini selalu jadi pertanyaan yang menantang sih buat saya, karena saya pendidikan. Iya, saya pendidikan teknik bangunan. Oke. Ada jalur yang mana lulusannya adalah nanti jadi guru SMK. Tapi di sisi yang lain, pendidikan teknik bangunan juga membentuk orang-orang untuk siap terjun di dunia konstruksi, ya, di dunia konstruksi gitu. Nah, saya sebenarnya akhirnya tidak di dua-duanya, tidak di dunia konstruksi, walaupun sempat mengalami juga. Tapi juga tidak di dunia pendidikan SMK. Saya malah ada di dunia pendidikan yang jauh sekali dengan apa yang saya pelajari di kampus ini. Ini apa yang dilakukan ini sebenarnya berpengaruh atau ada kaitannya dengan kalau tadi pendidikan ya? Berikutnya kita bicara aktivitas. Misalnya Kang Iden dulu kan yang saya kenal, kebetulan kita sejaman kan sebenarnya. Aktivis Gapeli itu gabungan pecinta lingkungan. Walhi juga menjadi relawan. Wali, ya. Saya lebih mengenalnya sebenarnya waktu kuliah itu sebagai aktivis lingkungan. Ngambil pendidikan selanjutnya juga tentang lingkungan ya? Iya, betul. Tentang teknik lingkungan, geologi atau apa? Ilmu lingkungan. Program studi ilmu lingkungan. Oh, di Unpad ya. Oke, jadi sebenarnya pada mulanya saya mengenal Kang Iden ini dengan dekat itu terkait dengan dunia lingkungan ya. Nah, apa pengaruhnya terhadap ini kehidupan atau keseharian sekarang lah, apa yang di aktivitas di kampus dulu itu? Ya banyak banget sebenarnya. Maksudnya kalau saya menelusuri ke belakang
apa aktivitas saya dari kampus yang kemudian menjadi bekal di kehidupan sekarang. Oke. Saya dulu itu menyenangi kegiatan kuliah. Maksudnya tidak saya menafikan, maksudnya tidak menafikan bahwa saya juga menikmati kegiatan kuliah di teknik bangunan dan ya bersyukur alhamdulillah bisa lulus. Tapi ada juga sisi kegiatan yang sangat saya cintai, yaitu berorganisasi. Jadi dulu itu saya apa aja nih dulu? Ada di organisasi pecinta alam, kemudian di jurusan, ya kemudian juga di pers mahasiswa. Itu kegiatan-kegiatan yang tampaknya menyeimbangkan aktivitas saya pada waktu itu, yang kemudian menjadi dasar di kegiatan sekarang saya. Jadi ada saham yang saya tanam, yang saya coba tuai sekarang pelan-pelan satu persatu gitu. Oke, walaupun tidak secara langsung. Walaupun tidak secara langsung. Jadi Kang Iden ini aktivis organisasi, jadi wajar kalau misalnya sekarang teman-teman alumni EPTK mengamanahi ya, mendaulat Kang Iden untuk menjadi wakil ketua Ikatan Alumni UPI Komisariat EPTK. Jadi karena sudah sangat identik ya perjalanannya dengan organisasi ini. Terima kasih, ini kita sudah bersama-sama di Ikatan Alumni Kang Iden, walaupun saya beda fakultas ya. Ya, nggak tahu ya itu mah apakah terjebak atau apa, yang penting mah ya udah nikmati aja lah. Gitu. Oke. Nah, sebelum itu kita pagi ini kalau apa namanya kita lihat di sini kan ada ini untuk konsumsi kita. Kebetulan ini ada kiriman kita dari Almasum. Ada salah satu alumni kita juga yang menjadi apa namanya pengelola Yayasan Almasum, direktur pendidikannya alumni kita, Pak Asep Sujana. Jadi terima kasih untuk Almasum atas supportnya dan mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama untuk program atau untuk bincang-bincang maupun yang lain. Kang Iden, saya ingin menggali lebih jauh tentang keseharian Kang Iden jatuh ke praktik pendidikan alternatif. Saya ingin menyebut sederhananya begitulah, walaupun mungkin definisinya tidak baku ya. Pendidikan alternatif itu seperti apa sih? Atau apa sih gitu? Ya ini di disclaimer-nya dari awal. Yang saya bilang, sebenarnya saya tidak suka mengkotak-kotakan pendidikan alternatif, bukan pendidikan alternatif. Yang jelas mungkin saya lebih suka berada di tempat di mana pendidikan itu diolah berbeda. Mungkin begitu kayaknya. Jadi jika melihat pendidikan dalam bentuk yang kaku misalnya ya, atau misalnya konvensional sebut saja, atau misalnya yang sudah bertahun-tahun seperti itu, kemudian saya tidak suka dengan kondisi seperti itu. Saya mencari sesuatu yang baru dari bentuk pendidikan. Nah kebetulan orang-orang menyebutnya itu adalah pendidikan alternatif. Untuk membedakan dengan pendidikan formal. Yang biasanya lah. Yang gitu, biasanya. yang biasanya. Nah, ya pendidikan alternatif ini ada yang menyebut juga kritik atas pendidikan konvensional gitu. Ada juga yang menyebutkan jawaban. Kalau saya justru melihatnya ya pendidikan alternatif ini apa ya? Bentuk inovasi aja sih sebenarnya. Bentuk inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan atau bentuk hal baru yang bisa ditawarkan dalam kondisi saat ini gitu. Karena kan sebenarnya banyak juga yang dulu itu munculnya swasta juga kan sebenarnya karena ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Tapi lama-lama yang swasta juga jadinya kayak sama aja dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Nah bisa jadi saya juga demikian juga gitu. Kalau saya sekarang kayak baru, beberapa tahun yang akan datang juga tidak akan jadi yang baru. Jadi pendidikan alternatif itu simpelnya yang berbeda ya, dengan berbeda itu dalam artian ada pendekatan-pendekatan yang khas dengan sekolah pada umumnya, terutama sekolah negeri barangkali ya, yang boleh dibilang flat, seragam begitu. Sejak kapan sih pendidikan alternatif hadir di Indonesia ini? Pelopornya sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara sebetulnya. Itu kan, jadi malah Ki Hajar Dewantara itu pelopor pendidikan alternatif malah? Betul, malah kan awalnya adalah sekolahnya Belanda kan gitu, sekolah khusus untuk anak-anak Belanda, khusus untuk pribumi, dan kemudian Ki Hajar Dewantara datang untuk memberikan alternatif pendidikan yang bisa diterima oleh banyak orang gitu, yang mana itu jadi cikal bakal sebenarnya mah gitu, dan dikembangkan di daerah-daerah dalam bentuk yang lain-lain, termasuk juga misalnya kayak pesantren-pesantren itu kan sebenarnya pendidikan alternatif juga gitu.
yang tidak dilihat oleh mata ya umum lah gitu. Bahwa coba lihat ke pesantren-pesantren itu kan sebenarnya pendidikan alternatif juga dengan caranya masing-masing gitu. Kan beda. Pesantren ini mengajarkan seperti ini, pesantren ini mengajarkan seperti ini. Kalau yang Kang Eden ini bedanya apa? Nah, anggaplah kalau saya disebut sebagai pendidikan alternatif atau pendidikan baru lah ya maksudnya, yang juga tidak disebut baru-baru banget. Saya bergerak di pendidikan Waldorf. Di sekolah Waldorf. Oke, sekolah gitu. Waldorf. Nama sekolahnya apa? Adalah, jangan disebut nanti bahaya, itu kan jadi ini. Jadi pasar, hati-hati. Saya tidak akan nyebut sekolahnya. Yang jelas sekolah Waldorf ini kenapa disebut baru? Karena sebelumnya belum ada di Indonesia. Yang ada itu rata-rata kayak misalnya Montessori, Charlotte Mason enggak, tapi dia diadopsi konsepnya oleh beberapa sekolah gitu. Nah, sekolah Waldorf nyaris belum ada. Walaupun kalau ditelusuri dengan sejarah, dia sudah ada dari tahun 1930-an. Waktu sebelum merdeka sudah ada. Iya. Kemudian mati. Kemudian tidak berkembang karena kehadiran gurunya terhambat. Pada waktu itu kan Perang Dunia dan segala macam. Oh, jadi tidak berkembang karena suplai gurunya yang kurang. Tidak bisa didatangkan dari Belanda barangkali begitu ya. Betul. Lalu Ki Hajar Dewantara ini apa yang membedakan dengan itu? Ki Hajar Dewantara ini mengindonesiakan konsep-konsep dari para pemikir-pemikir pendidikan pada waktu itu. Misalnya kayak di luar Rudolf Steiner, kemudian Rudolf Steiner dengan Waldorfnya diadopsi dengan bentuk yang menjadi lebih Indonesia. Apa misalnya? Misalnya konsep thinking, feeling, willing misalnya. Bahwa manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan. Gitu. Kemudian dibawa ke Indonesia dalam bentuk karsa, rasa, dan nalar gitu. Karsa, yang itu juga kan jadi slogan ya, maksudnya semboyan pendidikan Turi Handayani. Itu persis sama sebetulnya konsep pendidikan itu. Sama itu kira-kira jangan-jangan Waldorf yang belajar atau enggak? Enggak, sebenarnya di semua metode pendidikan juga ada sebenarnya. Tapi ada disclaimer nggak bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengambil metode dari metode-metode di luar itu? Secara langsung nggak ada. Tapi kalau kita baca bahwa dia mengambil sumber-sumber dari sana ada. Misalnya kayak Eurythmy dia sebutkan tarian terinspirasi juga oleh Rudolf Steiner di sekolah Waldorfnya. Kemudian Maria Montessori dia sebutkan juga di situ. Gitu. Jadi yang membedakan itu barangkali Ki Hajar Dewantara sebagai seorang nasionalis ingin lebih mengedepankan keindonesiaan barangkali ya. Betul. Walaupun pada saat itu belum merdeka. Mungkin ada benarnya juga. Misalnya gini, kalau misalnya pada waktu itu tiba-tiba berdiri sekolah Waldorf pada waktu itu dengan guru-gurunya yang dari Barat misalnya, orang pasti akan segan gitu untuk ini. Belum lagi misalnya orang Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikannya gitu secara merata dan hanya dimiliki, itu pasti kayak ya itu mah ke barat-baratan lah gitu. Itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Tapi bagusnya Ki Hajar Dewantara dia membawa ke Indonesia dengan bentuk yang lebih bisa diterima gitu. Itu Ki Hajar Dewantara ngambil dari tadi disebutkan siapa, Robert Steiner atau salah satunya Rudolf Steiner. Oh, tapi dia artinya ngambil banyak juga. Sepengetahuan saya ya, maksudnya ada beberapa modifikasi yang dia ambil dari pemikir-pemikir pendidikan di Barat pada waktu itu, kemudian dia olah sendiri dan kemudian dia jadikan sebagai basis, sebagai filosofi pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada waktu itu. Oke, ini kita bicara tadi kembali ke yang awal ya, karena beda gitu. Bedanya di mana, Kang? Banyak sebenarnya kalau di banyak. Beda. Coba misalnya. Tapi kalau saya boleh mencari apa yang sangat berbeda, filosofi sebenarnya. Kalau pendidikan ini filosofinya buat saya sangat indah. Itu jadi sebenarnya. Yang Waldorf ini. Saya tidak bisa menyebutkan kalau beda dengan ini apa beda, karena saya tidak mempelajari yang ini. Misalnya apa bedanya antara pendidikan Waldorf dengan Montessori? Nggak tahu saya. Tapi yang jelas saya menemukan sisi itu gitu. Tapi Kang Iden pernah
menjalani juga kan pendidikan Montessori itu di sekolah yang berbeda? Secara langsung mungkin mengatakan bahwa saya mengajarkan bentuk Montessori, enggak. Tapi saya mencicipi bentuk-bentuk, iya. Dengan cara misalnya menggunakan propertinya, kemudian menggunakan media alat belajarnya gitu. Pas oh iya ternyata ini tuh diambil dari Montessori. Karena Montessori sudah banyak digunakan di Indonesia, di sekolah-sekolah Indonesia, dan itu banyak membantu guru-guru. Gitu. Karena mereka menyediakan media alat belajar yang mudah untuk diterapkan, misalnya kayak huruf-huruf sudah ada dan kemudian langsung diterapkan ke anak didiknya. Untuk misalnya membangun sensorinya, dia sudah berikan ini sudah ada gitu sih tahapan-tahapannya yang bisa dilaksanakannya. Tapi tidak disebutkan bahwa ini dalam Montessori, baru belakangan baru tahu oh ini tuh ternyata Montessori toh gitu. Gitu. Dari kapan Kang Iden berkecimpung atau di melibatkan diri di dalam pendidikan yang seperti ini? Saya tuh jauh sebelum di pendidikan sebenarnya adalah seorang tukang bangunan. Saya menikmati berada di dunia konstruksi, kemudian tidak menemukan mungkin kepuasan atau mungkin tidak menemukan rasa yang saya cari-cari gitu. Kemudian saya jatuh cinta dengan pendidikan, sebut pendidikan alternatif pada waktu itu tahun 2010-2011an. Itu mulai terjun? Iya, itu adalah titik balik saya lah dari saya lulus kuliah, kemudian saya menemukan keasikan di dunia pendidikan itu sekitar tahun itu. Saya belum bertemu dengan pendidikan Waldorf ya pada waktu itu. Saya melihatnya pendidikan pada waktu itu adalah pendidikan yang holistik pada waktu itu. Holistiknya seperti apa? Saya melihat pada waktu itu tidak ada pemisahan antara materi pelajaran satu dan pelajaran yang lainnya. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang memadukan kesemuanya. Terintegrasi begitu? Betul. Salah satunya ya bentuknya adalah mengintegrasikan antara pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Dan itu tidak ada dilakukan di sekolah-sekolah. Gitu misalnya sains itu ada unsur bahasa loh dalam sains gitu. Ketika kita berbicara sains, maka kita juga harus melihat runutan bahasanya sudah benar atau belum. Gitu. Begitupun dalam matematika. Matematika itu ada kaitannya dengan bahasa. Ketika bahasa bisa dimengerti dengan baik oleh anak didik, termasuk juga oleh gurunya, maka dia secara langsung dia akan belajar gitu. Sains, bahasa, matematika itu. Nah, jarang di sekolah-sekolah mencoba untuk memadukan seperti itu. Ya pokoknya seolah-olah terpisah aja bahasa, matematika, sains gitu. Padahal di dalamnya sebenarnya ada irisan dan bisa dilakukan bersama. Nah itu membuat saya jatuh cinta dengan konsep pendidikan seperti itu. Di mana waktu itu Kang Iden memulai terjun? Ya saya sebut saja yang membuat saya jatuh cinta dengan pendidikan alternatif itu adalah Sekolah Semi Palar. Oke, sekolah. Jadi saya di Bandung ya. Berterima kasih banget dengan sekolah ini. Karena sekolah ini seolah-olah membukakan saya pada realita pendidikan ya pada waktu itu, karena bincang diskusi pendidikan itu intens di sana. Apa yang membedakan sekolah ini dan sekolah ini? Apa yang membedakan antara pendekatan pendidikan ini dengan pendidikan ini? Itu intens dan dibangun gitu kesadaran gurunya untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik tuh di situ. Jadi ya kayak terbuka lah gitu sih. Baru kemudian dari situ juga saya mengenal ada pendidikan Waldorf, kemudian ada pendidikan yang lainnya. Gitu. Oke, Kang Iden, kalau tadi bicara filosofi itu sangat dalam ya. Itu tentu tidak bisa dilihat sekali dua kali dan disaksikan banyak orang gitu. Nah, saya ingin melihat sebenarnya ketika itu dipraktikkan, si filosofis yang tadi ingin pendidikan yang holistik itu, praktik pembelajarannya kurang lebih gimana nih di sekolah? Anak diapain aja? Ya, misalnya gini ya. Pendidikan tidak hanya mengejar di pikiran saja, di nalar saja, tapi dia juga memadukan dengan perasaannya, dia juga memadukan dengan tindakannya. Misalnya anggaplah gini, kalau di sekolah-sekolah lain mengenal pohon itu hanya sebatas dari buku gambar. Misalnya, ya itu kalau mengenal dari buku dan penjelasan dari gurunya, dia hanya mengejar di pikirannya saja, di nalarnya saja. Kognitif gitu. Tapi ketika kita bawa anak itu untuk menggerakkan badannya, itu sudah di tataran, oh ini pegang si pohonnya, dilihat, dirasa-rasa, kemudian panjang dari situ. Apa yang terjadi ketika pohon tidak ada? Kemudian manfaat dari pohon itu apa saja?
Kemudian apakah manusia bisa hidup tanpa pohon? Enggak. Dari pohon itu kita bisa belajar. Jadi banyak sekali kaitan-kaitan pendidikan yang itu pada waktu itu membedakan dengan pendekatan pendidikan pada umumnya lah ya gitu. Yang ya udah pohon itu definisinya ini, gambarnya seperti ini, bagian-bagiannya seperti ini. Tanpa diajak lihat langsung. Betul. Padahal di depan sekolah, di halaman, di jalan mereka lihat pohon ya. Iya, iya itu. Jadi kalau misalnya kita membawa anak untuk bisa merasakan langsung, kemudian melihat langsung, itu seperti memberikan keutuhan dari proses belajar. Jadi bukan semata-mata hanya melihat dan menghafalkan, tapi juga anak-anak bisa melihat secara langsung dan bisa mengalami apa itu benda-benda ataupun apapun yang ada di sekitarnya. Jadi lebih aktual ya belajar itu sebenarnya. Iya betul, betul. Itu sekolah-sekolah alternatif menerapkan begitu semua. Rata-rata iya. Saya melihat paling tidak ada 3-4 sekolah ya yang sekolah alternatif yang dilihat terlibat aktif, bahkan ada yang bersama komunitasnya turut mendirikan yang terakhir ini ya. Begitu kira-kira. Betul. Jadi rata-rata di sekolah alternatif seperti itu. Itu yang bikin saya takjub, bikin saya juga jadi merasa terpanggil untuk memberikan dukungan pada bentuk pendidikan yang berbeda ini. Itu jadi termasuk di sekolah yang bareng komunitas saya bikin pun kami bikin pendidikan itu anggaplah semanusia mungkin gitu, seholistik mungkin, seindah mungkin, dan seutuh mungkin dibangunnya. Ini orang tua saya lihat atau kita merasakan mungkin ada yang terjebak juga ketika misalnya tadi sebut sekolah didirikan oleh komunitas alternatif. Secara legalitas itu gimana Kang, diakui atau gimana? Untuk sekarang rasanya sih tidak ada masalah. Maksudnya pemerintah sudah mulai terbuka dengan beberapa sekolah alternatif. Sudah ada persyaratan ya? Betul, persyaratan. Termasuk juga penerimaan dari orang tua. Jadi saya mengapresiasi juga orang tua yang merasa terpanggil untuk memberikan pendidikan pada putra-putrinya dengan bentuk yang berbeda. Itu kalau dulu kan anggaplah misalnya ketakutan, takut nanti ijazahnya seperti apa, takut nanti rapotnya seperti apa. Sekarang udah banyak orang tua yang melihat bahwa ya pendidikan itu bukan itu ujungnya gitu, tapi prosesnya ini yang paling penting gitu. Termasuk proses gagal misalnya. Betul. Ada itu. Gimana ceritanya? Oh iya betul. Jadi termasuk proses gagal. Saya pernah mengalami di satu sekolah di Kota Bandung, di mana komunikasinya enak banget dengan orang tua sehingga anggaplah request orang tua terhadap anaknya itu bisa kita terima dengan baik. Oh iya bener ya gitu, dan itu bisa jadi masukan gitu. Kalau di bentuk sekolah yang ini kan kayak kaku lah gitu, ada orang tua minta masukan berat gitu. Tapi sekolah-sekolah yang egaliter, yang hubungan antara guru, orang tua dan siswanya itu terbangun dengan baik, bisa jadi sesuatu yang sangat menarik. Kayak termasuk tadi yang gagal. Saya pernah mendapatkan orang tua yang dia meminta si anaknya itu untuk diajarin supaya gagal gitu. Karena dia bilang dengan gagal dia jadi belajar gitu. Itu kan waduh, berpikir banyak gitu. Gimana saya mengajarkan seseorang gagal gitu kan? Bisa jadi saya juga gagal gitu karena produk yang harusnya jadi ada di dunia konstruksi tapi malah ada di pendidikan gitu. Tapi tidak tidak kemudian saya judgement bahwa saya gagal. Yang penting mah ternyata saya memberikan sesuatu yang menarik untuk orang lain gitu. Menikmati proses ya. Iya. Itu berarti kalau lihat cerita tadi di dalam pendidikan alternatif itu orang tua terlibat di dalam perencanaan pendidikan atau gimana? Dalam proses berjalannya pendidikan. Dalam proses belajar. Dalam prosesnya. Mungkin kalau dalam perencanaan ada beberapa sekolah yang bisa melibatkan, tapi ada juga yang enggak. Tapi dalam proses perjalanannya waktu, orang tua mutlak berada bareng-bareng dengan guru untuk anak yang ini. Gitu. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya kayak ini anak saya udah bayar, tolong jadikan anak saya seperti ini gitu. Nggak bisa. Pokoknya itu dari awal kayak di disclaimer bahwa
pendidikan itu nggak seperti itu gitu. Hasil yang didapatkan hari ini nggak bisa kita temukan besok gitu. Justru hasil yang sekarang adalah bentukan-bentukan di masa lalu yang menjadikan, termasuk misalnya saya hari ini begini bisa menjawab begini ke orang tua, juga adalah bentukan-bentukan di masa lalu yang menjadikan saya seperti ini gitu. Dan pendidikan pun seperti itu gitu. Nggak ada yang hari ini saya ajarin anak begini, besoknya bisa berubah gitu. Proses ya, tetap proses tuh penting lah gitu dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan tuh proses sangat, dan ya jebakannya adalah orang tua yang instan, yang dia ingin ketika merasa sudah punya uang, kemudian memberikan anaknya ke sekolah itu, dan dia semena-mena terhadap sekolah tersebut. Itu apa namanya, sekolah alternatif ini juga hadir barangkali tuntutan atau kebutuhan dari sebagian orang tua kita yang melihat pendidikan reguler tidak mencukupi kebutuhan mereka lagi. Bisa jadi ya, bisa jadi juga enggak, maksudnya bisa jadi ada orang tua yang sudah melihat tren pendidikan, oh kayaknya kalau gini-gini terus mungkin untuk anak saya enggak. Atau dia yang mengalami sendiri, misalnya dulu mah ada saya bentuknya nggak enakan kayak gitu, saya ingin anak saya mah berbeda. Dari kalangan mana sih biasanya yang datang itu? Artinya kan biasanya ini unik juga. Biasanya ada orang-orang yang dia misalnya dulu sekolahnya di luar negeri, ya. Kemudian orang tuanya tadi. Orang tuanya gitu ke negeri, kemudian dia melihat realita pendidikan di sana tuh seperti ini. Dia kemudian balik ke Indonesia, dia mencari bentuk sekolah-sekolah yang seperti ini. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia tidak harus ke sana, tapi dia melihat di dalam gitu. Ada aku mah butuh yang baru gitu untuk anak aku. Aku boleh misalnya anggap produk gagal sekolah, tapi anak aku enggak gitu. Jadi dia bikin, ya dia cari sekolah-sekolah yang seperti itu. Jadi sekarang sih rasanya orang tua sudah mulai melihat fakta-fakta atau realita-realita tentang sekolah-sekolah yang dia bisa ambil. Dan pilihan sekolah-sekolah alternatif itu kan semakin banyak, itu semakin bagus sebetulnya. Karena nggak bisa satu sekolah jadi banyak ke situ, itu kan pasti berat lah gitu buat saya untuk menampung keinginan orang tua, atau misalnya untuk menampung harapan orang tua terhadap sekolah tersebut. Oke, ini saya ingin memperdalam lagi terkait apa namanya, perbedaan ya. Artinya kenapa alternatif itu kan koreksi atau kritik atau melengkapi pendidikan reguler yang sudah ada. Ini dari sisi penilaian, Kang. Dari sisi praktik lah saya lihat di dalam pembelajarannya. Apalagi misalnya perbedaannya dengan tadi seperti contoh pohon tadi. Rapotnya lah misalnya begitu, gimana? Untuk sekarang saya nggak tahu ya, maksudnya dengan kondisi perkembangan di luar juga kan saya perhatikan sekolah umum pun sekarang sudah menggunakan rapot yang deskriptif, ada gitu deskripsinya. Ya. Nah, ada deskripsinya. Kemudian ada angkanya. Lalu bagaimana dengan si kondisi di sekolah yang sekarang sedang tren lah gitu, tren pendidikannya. Mungkin di kedalamannya sih kalau kata kedalaman materi, kedalaman asesmen dari guru-gurunya terhadap anak tersebut. Jadi kalau saya perhatikan di rapot-rapot yang umum itu ya mereka membahas setiap anak, namun tidak sedalam di sekolah-sekolah alternatif. Jadi saya perhatikan dari sekolah-sekolah yang pernah dulu saya ini, mereka bisa sampai melihat kedalaman kenapa anak ini melakukan seperti ini, kemudian sikapnya seperti apa, kemudian sikap sosialnya seperti apa, kayak gitu. Ini saya pernah, Kang Iden, suatu ketika cerita nih. Pada saat mengawali mendirikan SMA yang kelanjutan dari sekolah sebelumnya, sekolah alternatif juga, sekolah alam kan, itu ada sampai harus menyesuaikan dengan administrasi nebeng ke sekolah lain nih. Ini gimana ceritanya, Kang? Rapotnya itu beda gitu, jadi bikin dua atau gimana? Ini pengalaman saya waktu saya berada di sebuah sekolah di SMA ya, di jenjang SMA. Ada ini perkembangan ke orang tua juga. Ada orang tua yang dia memang sudah sangat butuh
dengan penilaiannya, dengan rapot, tapi ada juga orang tua yang sudah tidak peduli. Tidak peduli gitu. Tidak peduli dalam artian rapot mau seperti apapun juga, yang penting anak saya mengalami proses pendidikan yang baik gitu. Nah, rapot-rapot yang sifatnya angka dan memang mereka butuhkan untuk kelanjutan jenjang pendidikan, ya tentu saja tetap harus ada, dan kita berkompromi dengan itu. Itu artinya ya karena pada waktu itu kan ada UN, ada UN yang mana hasil pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 11 sampai kelas 10 ya. 10, 11, 12 ya. Kelas 10 sampai kelas 12 itu ujungnya kan di UN. Yang mana harus keluar angka. Iya. Ya sudah, keluarkan aja angka gitu. Sesuai dengan kapasitas si anak tersebut dari hasil ujian yang diberikan kepada mereka. Tapi nggak ada tapinya. Untuk memenuhi administrasi itu kan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan di sekolah atau gimana? Tetap aja ada. Maksudnya administrasi tetap ada. Bentuk pendidikan alternatif misalnya mau itu kayak misalnya bertani, kemudian mengolah tanah, mengolah ladang. Itu adalah proses praktiknya. Dalam konteks pelajarannya tetap ada. Mereka belajar tentang, ya anggaplah kalau dalam IPS, dia tetap belajar PPKN, dia tetap belajar sosial, sosiologi, geografi, dia tetap belajar seperti itu. Jadi tidak seolah-olah gara-gara informasi alternatif meniadakan semuanya, enggak gitu. Tetap itu ada. Hanya yang berbeda adalah olahannya. Artinya gini, kalau kurikulum adalah menu yang diberikan oleh pemerintah, kita adalah yang kokinya, yang yaudah menunya ini, kemudian kita olah sedemikian rupa, kemudian kita sajikan kepada anak didik sesuai dengan porsinya gitu. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan prinsip kurikulum ya, bahwa guru sebenarnya inti dari pengembang kurikulum ya. Iya, betul. Jadi itu bisa benar-benar dilaksanakan di sekolah-sekolah yang alternatif tadi, ya, atau sekolah umum pun bisa misalnya. Sebenarnya semua bisa, itu asal punya keinginan untuk melakukannya dan daya dukungnya. Betul, dan dukungan, entah itu dukungan dari masyarakatnya gitu, entah dukungan dari orang tuanya, entah juga dukungan dari dalamnya termasuk dari kepala sekolah. Banyak kan yang kalau saya menghadiri acara-acara yang sifatnya berbeda, kemudian saya datang guru-guru dari guru sekolah negeri misalnya, saya tuh selalu, Bu, Ibu nggak salah ada di tempat ini gitu ya. Enggak, saya lagi belajar gitu. Terus saya suka tanya, biasanya kendalanya apa Bu kalau mempraktekkan ini? Biasanya katanya kendalanya salah satunya adalah kepala sekolah. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang mah rasanya sih enggak. Sekarang dengan kondisi pandemi, kondisi pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara tetap langsung, blending kurikulum atau misalnya modifikasi kurikulum antara online dan offline, atau misalnya bentuk inovasi pendidikan dilakukan oleh gurunya banyak didukung oleh kepala sekolah gitu. Jadi kalau dulu lah anggap kepala sekolah begitu kaku untuk melihat kurikulum itu harus sesuai dengan ini, dan Anda tidak bisa memberikan pengembangan yang lain, maka sekarang enggak. Sekarang itu saya perhatikan sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang akhirnya terbuka untuk iya ya, ini tuh bisa digini. Nah, oh iya ya, mengajarkan pohon itu bisa langsung didatangkan gitu, nggak usah. Atau cerita bertani berladang itu gimana dirapotkannya itu? Bertani berladangnya itu tidak jadi rapot yang bentuknya nasional, maksudnya yang nasional atau yang, tapi bentuk bagaimana dia melakukan itu, sikapnya itu yang masuk. Apakah dia misalnya pantang menyerah, atau misalnya cepat puas gitu, atau misalnya dia tuh ogah-ogahan atau tidak ada inisiatif sama sekali. Itu sebetulnya yang utama yang diberikan kepada orang tua. Jadi yang disasar utama dari pendidikan alternatif yang boleh dibilang lebih holistik itu lebih kepada inisiatif, kemandirian, kreativitas. Ya. Lebih ke dalam hal ini lebih kepada afeksi, psikomotor gitu. Ya. Dengan tetap kognitif tetap. Atau tetap. Beban anak berarti bertambah dong kalau gitu. Selama kita bisa menyeimbangkan dan kita bisa memberikan porsi yang pas, anak tidak akan merasa itu sebagai beban. Itu buat saya bentuknya yang, ya, maksudnya gini,
kayak misalnya gini, makanan selezat apapun makanan, ketika kita tidak siap memakannya, pasti kita tidak akan bisa memakannya. Pelajaran, seberat apapun pelajarannya, ketika kita bisa membuatnya menjadi ringan, anak akan bisa menyerapnya dengan baik. Gitu. Nah makanya akhirnya seninya itu ada di gurunya. Seninya itu ada di gurunya. Bagaimana misalnya mengaitkan pembelajaran geografi dalam proses bertani misalnya. Atau misalnya pelajaran sejarah dalam field trip misalnya. Itu kan satu kali kegiatan bisa meraih beberapa mata pelajaran sebenarnya kayak gitu. Oh, itu yang dilakukan pada sekolah-sekolah. Itu dilakukan di beberapa sekolah lah ya, masih beberapa sekolah yang saya juga kagum sih. Oh iya bener ya. Ini tuh bisa diginiin loh gitu. Oh iya ya. Pendidikan geografi itu bisa langsung terjun ke sungai gitu, lihat batuan, jenis batuan, lapisan-lapisan tanah kelihatan dari situ gitu. Oke, terus tadi kan dari sisi orang tua ya yang mulai melihat adanya kebutuhan terhadap sekolah alternatif. Yang berikutnya saya ingin melihat dari sisi penggerak. Penggerak itu saya melihat secara kasat mata lah. Pendidikan-pendidikan model-model alternatif yang berbeda itu kok lahirnya bukan dari alumni lembaga pendidikan tinggi keguruan atau LPTK itu. Ini gitu ya? Betul. Saya juga nggak tahu sih ya, maksudnya emang kenapa rata-rata di beberapa tempat yang sekolahnya adalah sekolah alternatif, sekolah yang berbeda, itu ujungnya tuh bukan orang-orang UPI gitu. Mungkin gini, UPI itu alumni UPI lah ya, alumni UPI itu sudah punya pakem pendidikan yang harus dilakukan sebagaimana mestinya. Misalnya baju atau misalnya RPP harusnya begini. Betul, di kenyataannya juga kita akan melakukan perencanaan. RPP-nya harusnya bentuknya begini, tampilan gurunya itu harus seperti ini, kemudian dari mulai baju, kemudian celana, kemudian sepatu itu seperti apa, itu sudah ada pakemnya. Nah, tapi tidak menyentuh ke si esensinya mungkin ya sama orangnya. Nah, sementara orang-orang di luar dengan cara pandang yang enggak lah, kayaknya pendidikan tuh bisa lah seperti ini, bisa seperti ini. Mereka tidak berseragam pun bisa misalnya gitu. Ya, betul. Guru tidak harus rapi berkemeja juga bisa gitu. Pendidikan itu tidak harus juga anak-anak tuh di dalam kelas gitu. Bisa juga dibawa keluar gitu. Gitu ya, itu sih maksudnya tampaknya seperti itu. Akhirnya mereka mah berani untuk memberikan ya udah ini yang cocok buat anak-anak yang ada sekarang. Akhirnya itu barangkali koreksi terhadap kurikulum kita nih di UPI. Di UPI misalnya. Bisa jadi kalau saya, maksudnya malah kalau mau misalnya cobalah bukakan bahwa ada banyak bentuk-bentuk pendidikan yang sudah UPI lakukan terhadap mahasiswanya, kayak misalnya PPL. PPL itu coba dilebarkan ke bentuk-bentuk pendidikan yang berbeda, yang mana kemudian itu diolah juga sama UPI. Oh iya ya bener ya, bisa pendidikan itu seperti ini loh, bisa pendidikan seperti ini loh, bisa seperti ini. Walaupun ada juga kan mereka bikin ada pendidikan luar sekolah yang dianggap oh ini mah ada pendidikan luar sekolah gitu. Ini pendidikan di sekolah itu seperti ini, pendidikan yang bukan pendidikan non formal itu bentuknya seperti ini. UPI kan atau setiap LPTK pada umumnya punya laboratorium sekolah ya, yang bisa difungsikan untuk menguji coba metode-metode baru tadi, pendekatan-pendekatan baru tadi. Mungkin memang sudah semestinya, maksudnya UPI juga ya, kalau misalnya ada sekolah alam sekarang banyak diterima oleh masyarakat. Coba UPI bikin sendiri laboratorium yang memberikan pengembangan pada sekolah alam gitu. Gimana mereka memberikan pendidikan, bagaimana mereka memberikan kegiatan, bagaimana mereka membangun kebiasaan dalam sekolahnya gitu. Itu kan beda-beda gitu. Itu kan yang Oke. Ya bisa misalnya bikin juga laboratorium pendidikan alternatif gitu di UPI. Itu kan unik gitu. Yang mana semua bentuk pendekatan pendidikan ada dan itu diolah bareng-bareng di situ gitu. Jadi best practice pendidikan alternatif itu diolah di UPI, dikembangkan, lalu diuji cobakan secara lebih formal misalnya itu kayaknya membuat saya menarik kayaknya. Menarik ya. Maksudnya kalau ini nih, kalau bentuk sekolah si A misalnya begini, sekolah si B begini, sekolah C seperti ini.
oh ya udah kita bisa lakukan yang ini. Itulah gitu kayaknya akan sangat menarik. Oke. Ini apakah pendidikan alternatif ini bisa dimasalahkan gitu Kang? Atau apa? Ini pendapat saya. Rasanya pendidikan naratif itu tidak bisa dijadikan sebagai program nasional. Dia kalau disediakan dinasionalkan, bentuknya jadi standarisasi, itu jadi kehilangan sih maknanya. Kenapa munculnya menarik? Karena hadirnya sesuai konteks yang ada di daerah tersebut. Itu buat saya menarik. Nah, bagaimana yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah mengakui ada perbedaan-perbedaan itu. Yang itu belum semua orang menerima. Ya, yang belum bisa diterima sama semua orang. Tapi pemerintah mengakui nggak? Dengan dukungan-dukungan sudah ada ya? Harusnya sudah ada sekarang. Maksudnya harusnya sudah ada dengan memberikan izin pada beberapa sekolah-sekolah alternatif ya yang saya oh ya ini udah dapat izin, ini dapat ini. Berarti termasuk akreditasi. Termasuk akreditasi. Sekolah-sekolah yang dulunya tidak bisa mengakses akreditasi sekarang sudah diberikan gitu. Misalnya sekolah alam itu sudah akreditasi dan itu bagus gitu maksudnya. Oh ya berarti diakui gitu sama pemerintah bahwa sekolah ini dengan bentuk yang berbeda. Dengan bentuk yang berbeda bisa. Sekolah ini dengan bentuk yang berbeda bisa. Jadi saya tetap apresiasi juga ke pemerintahan di mana sekarang sudah mulai banyak sekolah-sekolah alternatif diakui oleh pemerintahan untuk menjalankan si operasional. Berarti peniadaan UN ini positif, relevan ya dengan pendidikan alternatif itu? Harusnya relevan, sangat relevan. Karena diakui perbedaan-perbedaan dari lulusan-lulusan di sekolah-sekolah tersebut. Oke Kang, terakhir nih. Pendidikan alternatif ini diakui atau tidak masih identik dengan mahal ya gitu, biayanya mahal. Itu apa yang membuatnya mahal? Kenapa begitu? Kalau buat saya, kenapa penting? Karena gini, dukungan pada guru dalam bentuk misalnya kesejahteraan itu fondasi buat guru memberikan yang terbaik bagi itu. Tidak berarti kemudian disebut gurunya jadi materialis, enggak. Tapi guru butuh makan. Artinya bagaimana dia bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik terhadap anak didiknya jika dia masih memikirkan perutnya yang kosong. Sekarang misalnya sudah ada sertifikasi sudah, tapi apakah itu sudah menyentuh sampai ke lapisan yang dasar enggak gitu? Bagaimana dengan guru-guru honorer? Bagaimana dengan guru-guru yang masih berjuang di dasar? Apakah itu sudah merata atau enggak? Kalau misalnya akreditasi, sertifikasi hanya dinikmati oleh yang kota atau misalnya yang atas-atas, ya jadinya kan nggak merata gitu. Jadi perbaikan kesejahteraan itu linier ya, ekuivalen dengan perbaikan kualitas pembelajaran. Kalau saya iya. Kalau saya iya. Kenapa? Ya karena tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Ya bagaimana guru mau memberikan kualitas yang baik ketika dia masih berpikir dengan perutnya yang kosong. Oke, dan orang tua berarti sekarang sudah semakin sadar ya bahwa dia membayar lebih mahal untuk hasilnya juga yang lebih baik. Iya, betul. Oke, itu barangkali Kang Iden, kita sudah berbincang cukup lama nih. Untuk penonton atau pemirsa Bincang Alumni, kita mendapatkan banyak informasi lah, sharing dengan Kang Iden ini tentang pendidikan alternatif. Tentu bagi pemirsa atau penonton yang nanti menginginkan tamu-tamu siapa yang ingin dihadirkan atau request untuk dihadirkan, silakan tulis di komentar tayangan ini di kolom komentar. Usul siapa nih? Karena kita tentu alumni UPI tidak semata-mata pendidikan sekarang, karena UPI juga sudah mengembangkan diri, sudah menerima perluasan mandat yang tidak hanya ke pendidikan, tapi juga ada non-kependidikan. Jadi nanti kita akan berbicara dengan praktisi bisnis, dengan olahragawan, atau para peneliti dan lain-lain yang kata kuncinya adalah mereka adalah alumni UPI. Sebagai bagian akhir, saya akan meminta Kang Iden untuk closing statement lah. Apa kira-kira pendidikan alternatif ini untuk kita dan kenapa harus ada pendidikan alternatif? Mangga Kang Iden. Ya buat saya sebenarnya sekali lagi tidak bisa mengotakkan antara pendidikan alternatif dengan pendidikan konvensional. Pokoknya pendidikan dimanapun itu adanya, dia butuh kerjasama, dia butuh kolaborasi, dia butuh
keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan generasi atau mewujudkan sosok manusia-manusia yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi kehidupan yang lebih baik. Jadi intinya pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia ya, kalau Paulo Freire bilang itu. Atau sekarang dengan program Kampus Merdeka, sekolah Merdeka Belajar, itu memberikan sangat relevan sebenarnya dengan pendidikan. Oke, terima kasih Kang Iden sudah hadir bersama kita. Dan terima kasih juga untuk para pendukung acara nih. Hari ini kita bersama Al-Masum. Terima kasih dukungannya untuk Al-Masum. Dan ada sedikit cenderamata nih dari kita, tim Bincang Alumni untuk Kang Iden. Ini ada kaos Kang Iden. Kaosnya ini sama dengan yang saya pakai. Nanti bisa dipakai juga. Atau kita tunjukkan dulu ya sekarang. Tunjukkan dulu aja lah Kang Iden. Nah ini kaosnya. Dan Kang Iden juga akan, atau kita berikan merchandise berupa tumbler dengan brand yang sama ya. Bincang Alumni, Inspirasi Bumi Siliwangi. Mudah-mudahan cerita-cerita kita ini bisa menginspirasi semuanya lah, masyarakat, mahasiswa, alumni. Dan inilah saya kira yang akan selalu menghubungkan alumni UPI dengan alma maternya, Bumi Siliwangi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada talkshow berikutnya. Kang Iden, ya, kita tetap taat protokol, tetap menggunakan masker, dan salam tangguh. Terima kasih.